مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة ونصرة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات خصوصا للشيخ حجي محمد بخيت بن الشيخ محمد مغني حفظه الله تعالى ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita berkumpul kembali di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melewat nama Sidin Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-8. Wajib kita mengimani atau percaya bahwa Al-Muhaimin adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjumlah 99. Kita wajib beriman bahwa ini adalah nama Allah Ta'ala jiwa. Arti Al-Muhaimin pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mengintai dan menguasai serta memelihara atas makhluknya dengan amal perbuatan mereka. Jadi Allah Ta'ala Al-Muhaimin itu maksudnya atau artinya Allah Ta'ala selalu mengintai kita, selalu, itu artinya terus-terusan. Nah, kadang-kadang ada selalu mengintai kita, kada beberapa pagetan mengintai kita, maitihi kita. Lawan juga menguasai, mengintai dan menguasai, dan lawan juga memelihara akan makhluknya. Kada kita aja makhluknya yang lain kayak juga binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.
perbuatan kita diintai, gerak-gerik kita diintai, dikuasai dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Rizki mereka itu mereka makhluk, termasuk kita. Dan ajal mereka itu diintai, dikuasai dan dipelihara Allah taala juga. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dengan Al-Muhaimin ini. Dia selalu mengintai dengan amal perbuatan hambanya. Jadi apa yang kita gawi nih, gerak-gerik kita nih, baik itu amal saleh atau maksiat, itu diintai Allah, dilihati Tuhan, diketahui Allah Subhanahu wa taala. Mengintai rezeki hambanya, rezeki kita diintai Tuhan juga. Artinya mun kita rezeki kita nih diintai Tuhan, artinya diperhatikan Tuhan, insya Allah kita berrezeki aja terus, yalah. Kada takutan, kada berrezeki, kan soalnya diintai itu ya diperhatikan juga masalah rezeki kita nih. Dan mengintai umur hambanya, bila sampai waktunya mati, nah dicabut Tuhan. Kada ingat tuh Tuhan mustahil kada ingat lah. Maksudnya hari ini jangan mati si fulan, lo Tuhan kada ingat, lo tak isok mencabut, nah kada kaita. Tepat waktu Tuhan mencabut roh hambanya karena Tuhan mengintai umurnya, sekaligus menguasai dan memelihara semuanya itu. Jadi rezeki kita ini dalam kekuasaan Allah, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila pian misalnya sugih, misalnya ulun pakir nih, itu memang sudah dihitung Tuhan, sudah diatur Tuhan, sudah. Kadang Tuhan tuh tak salah menghitung, ada bukan Tuhan tuh kada adil, kada ya sudah diperhitungkan Tuhan. Ada nang timpang tuh, ada Tuhan memberi rezeki. Dimanapun kita berada, seandainya di bawah bumi angka 7, ya Tuhan tahu juga maintai. Seandainya di atas arasy, diintai Tuhan juga. Apapun yang kita lakukan, baik perbuatan zahir ataupun perbuatan hati, dan di tempat tersembunyi sekalipun, semuanya itu selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit juga pun tidak berkurang atau tidak hilang dari pengetahuannya. Kita ini kan kawa bersembunyi daripada pengetahuan Allah. Di mana haja, di manakah? Di balik benteng kayak lah. Itu diketahui Tuhan. Tetap kada berkurang pengetahuan Tuhan dolawan diri kita, gerak-gerik kita, niat kita di hati, amal kita. Adapun malaikat-malaikat, mereka cuma mengurusi dan mengintai amal-amal zahir saja. Nah, kalau malaikat ini mencatat nang kita gawi nang kawan dilihat nih, adapun kayak di hati kan, malaikat udah tahu nang di hati lah. Nah, makanya orang tuh amal batin itu kada ditepkotoi malaikat. Nah, harap benar tuh amal batin itu. Dan contohnya kayak ikhlas kan, berzikir dalam hati misalnya. Nah itu, walaupun orangnya sambil berokoknya, sambil ngopinya, cuman hati ingat kepada Allah Taala. Nah, malaikat kada kau mencatat itu karena malaikat kada melihat yang di dalam hati kita. Nah, kita berzikir misalnya, ya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya Allah. Nah, misalnya kita waktu menurih misalnya, ya Allah, tidak ada yang menggerakkan tanganku nih untuk menurih kecuali Allah. Di hati bang itu. Nah, malaikat melihat orang tuh nurih ya bang, nah. Kada ada pelat amal ibadah bang, nah. Tapi batinnya ingat kepada Allah Taala. Nah, Allah Taala aja mencatat nih tuh.
Makanya jar ujar kisah di Langgar Darul Aman di Keraton Martapura. Nang di situ bahari guru Seman Mulia, guru sekumpul kan. Waktu belum sampai wah ini jar ada di situ bertulisan kaligrafi kah, ukiran kah, ada tahu lah. La illallah. Tulisannya la illallah. Ilaha itu kan ada. Nang biasanya kan la ilaha illallah. Itu la illallah. Artinya tidak, kalau la ilaha illallah kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di situ bertulisan la illallah. Nah, artinya apa? Bisa-bisa kita aja lagi situ. Napa kalau lagi? Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Nah, bisa kita lagi mengisi. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Jangan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja umuran nih, makna zikir nih. Nah, kita misalnya merasa banyak bisi dosa, ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Allah. Yalah, kita merasa banyak punya aib. Tidak ada yang dapat menutupi keaibanku dunia akhirat kecuali Allah. Pian banyak bisi utang. Sampai ini kalau bayar, tidak ada dapat yang membayari akan hutangku kecuali Allah. Nah, dalam hati dah. Dalam hati sambil berokok ya orangnya. Nah, itu malaikat kalau mencatat. Allah Ta'ala aja nang tahu amal batin. Zikir batin. Nah, atau nang kayak ikhlas ya Allah. Nah, di dalam tubuh kita ada roh. Nih, amun kadeda roh ini mati kita. Jadi orang itu hidup karena ada jasad, karena ada roh. Himpunan antara roh dan jasad. Bila rohnya dicabut Tuhan, mati yang orangnya teh. Di dalam Al-Qur'an roh disebut dengan min amri rabbi. Nah, ya Allah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Yalah, Allah Ta'ala para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang masalah roh. Roh itu apa garang wahai Rasulullah? Qulir ruhu min amri rabbi. Kul, katakan olehmu ya Allah Ta'ala wahai Nabi Muhammad, katakan kepada orang yang bertakon tuh, ar-ruh min amri rabbi. Roh itu adalah perkara Tuhanku. Tuhan aja yang tahu hakikat roh. Nah, maksudnya sesuatu perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Ta'ala aja nang tahu masalah roh itu. Sesuatu perkara yang berhubungan dengan Allah Ta'ala aja nang tahu. Nah, ada nang orang wah inilah aliran sesat nih memadahkan roh itu ya Allah. Jarinya nih. Nah, padahal roh itu adalah makhluk diciptakan Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang wah ini berkeyakinan roh itu ya Allah jar. Berarti di dalam diri kita ini ada Allah jar. Nah, itu sasatnya tak. Nah, selama kita masih punya roh, maka kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Artinya selama kita masih hidup nih ya Allah. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, pasti tidak keluar dari pengetahuan atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Modelnya roh ada di awak kita ini model kayak apa tuh diandaki orang. Kalau orang itulah diandaki orang di mobilnya tuh napa nang sinyal apa itu pelacak kemana aja orang tuh tulak ketahuannya. Oh, ini di sini bagaimana. Oh ini kadang-kadang di HP kita gini, di aplikasi nang kalau melacak, misalnya lakiku ada di mana nih, di hotel anu aja. Nah, ada aplikasinya. Wah, lakiku berselingkuh lawan anu aja.
modelnya roh ini ada kayak sejenis pelacak, tapi Tuhan kada perlu alat pelacak lah, nih ulun aja memisah-misahkan. Jadi selama orang ada roh itu diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengintai dan mengawasi rezeki hambanya, dengan pengertian sedikit jua pun rezeki seseorang hamba tidak akan meleset kepada hamba yang lain. Kita nih sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah mentakdirkan rezeki kita sekian. Sehari ini dapat sekian, esok dapat sekian. Nah, jadi misalnya memang sudah tulisan rezeki kita seitu, dan kita itu memang rezeki kita, insya Allah rezeki kita rezeki jorang, rezeki halang kada tamusang ya ada istilahnya tuh. Artinya mun rezeki ulun itu kada takapian. Amun rezeki pian kada tak ulun. Yalah. Nah, kayak itu kada meleset tah. Nah, selaku hamba kita wajib meyakini bahwa kita tidak akan kehabisan rezeki selama umur kita masih ada. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Muhaimin tadi, yang mengintai rezeki hambanya, yang memperhatikan rezeki hambanya, yang memberikan rezeki hambanya menurut ukurannya masing-masing. Jadi kita artinya jangan was-was masalah rezeki ini, jangan khawatir masalah rezeki ini, dijamin Tuhan sudah. Selama kita ada umur, ada rezeki, amun kada ada rezeki lagi ya mati. Nah, kayak itu. Sebagian ulama berkata baguslah, bahkan riwayat ada hadis mengatakan lah, baguslah kalian dalam mencari rezeki. Kayak apa maksudnya baguslah dalam mencari rezeki ini apa? Ini artinya walaupun lah kita berkeyakinan tadi rezeki itu sudah dijamin Tuhan, tapi kita disuruh juga hendak mencari, silahkan mencari ya kalau nih. Nah, cuman mencari itu bagus kalian dalam mencari rezeki. Nah, pengertiannya ialah mengetahui hukum-hukumnya. Pian bila hendak berdagang, mengaji dulu ilmu dagang. Yalah. Kada mesti berdagang pian lah. Kita mengaji apa tuh? Hukum fikih jual beli tuh. Itu kada mesti berdagang. Kita betul tukar tuh, Bang. Jual beli jualan karena kita betul tukar ke warung, walaupun ulun ini kada berdagang nih. Tapi ulun betul tukar pula. Iya, jual beli juga ngarannya. Nah, diantaranya yang nang dasarnya ta, ya bakat jual beli ya kalau jual lah tukarlah, nah kayak itu. Tapi kayaknya istilah kata-kata jual lah tukar tuh di daerah Banjar aja, mun pian ke Jakarta kan di denang jual lah tukarlah. Tukar tuh ya dibulikakan pulang lah. Nah, tuh terima kasih lah. Iya, itu sama aja juga. Intinya saling meridhoi, saling merelakan. Ya, makasih lah ya, saya terima kasih. Nah, sama hijau nih tah. Nah, kalau istilah orang Banjar kan jual lah tukarlah, nah kayak itu. Hukum-hukumnya deh. Nah, mengetahui ajarannya, termasuk jual nang kita nih harus jujur ya, kalau jujur. Contoh, kalau nukar gula lawan pian misalnya berapa sekilo gula, jarang mau nukar gula nih, ngacak gula itu diberi ya kan, tapi tahu harganya anggaplah sekilo 10.000 misalnya kalau. Nah, lalu pian ulun julungai misalnya duit 20, sakanya pian mangsul 15, jual lah tukarlah sampai ke rumahnya, ulun tahu dia angsul 15. Nah, ulun harus jujur lah, harus jujur. Bulikakan duit orang 5.000 tah. Nah, gitu. Atau misalnya pian kurang mangsul.
harusnya mengangsol 10.000 pian angsol 9.000. Dan pian ini kan bisa ngaji juga, ulun boleh dah pian hanya sadar kenapa jadi aku mengangsol 9.000, harusnya 10.000. Nah pian jujur juga bulikakan 1.000-nya itu julung lawan nang ampunnya hak orang dah. Nah, sama-sama jujur lah, baik pedagang baik yang nukar. Nah, mengerti ajarannya ya, mengaji lah ya Allah. Nah, dan juga banyak hal lagi kada mesti berdagang lah mencari rezeki ini mambil upah kata ya Allah, mambil upah nafkah, mambil upah bertanam kayak Allah. Nah sudah diberi orang duit berdulu karena misalnya nang ampun bohong maneh nak mengamalkan apa sebelum keluar paluh orang nang berdulu dibayari bagus kita. Cuman jangan juga nang dibayarin mantap-mantap sudah dibayari haro nang saburungan tuh batanam setengah burungan aja lari orangnya. Nah itu kan ada halal juga mencari rezeki kita. Atau misalnya nang ampun mohon zalim sudah digawiakan sudah burungan ditanamakan sakainya haram membayari saparuh aja. Nah itu mendustai juga itu. Itu pahumaannya tuh hasilnya bisa kada halal tuh, kada berkah tuh. Karena memunguli orang man ghasyana falaysa minna, ujar Nabi, siapa menipu membunguli kami kada termasuk golongan umat kami, ujar Nabi. Nah, dan juga kenal waktu. Nah, bila kita cari rezeki kenal waktu sholat. Ya sampai waktu sholat stop bayang. Nah itu sampai waktu mengaji tutup dulu misalnya lah toko atau stop dulu begawi ngaji ya kalau. Nah mengaji ini kan ada juga nang hari-hari ya Allah paling seminggu sekali misalnya. Nah sembahyang ya Allah jangan ditinggal. Nah itu bagus dalam mencari rezeki. Berarti amun orang mencari rezeki kada tahu sembahyang, kada tahu mengaji, ya halal haram kada tahu, menipu orang pula. Nah itu kada bagus dalam mencari rezeki. Karena tidak akan luput rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang biarlah bisa Tuhan mau uji. Haharatannya orang Bang Jumat toh mamatok benar munjun. Misalnya toh mamatok benar munjunhan. Maka mamatok terus orang bang sudah bila kada tahan ya munjun ya. Atau haratannya orang azan zuhur becawis orang betutukar di toko seorang. Nah itu bisa diuji Tuhan gitu. Tapi lah mun orang janjane keyakinan mun dasar rezeki ko nya neh. Biar aku kada berjualan dulu aku nak sembahyang dulu mun dasar rezeki ko. Datangin ka aku. Nah jadinya mau tambahkan sembahyang dulu, mau ataukan kewajiban dulu. Tapi lamun orang tuh lah memang dasar kadar rezekinya lah. Biar misalnya tadi kira aja suruh sembahyang, mau orang becawis nukar. Banyak ujungannya, banyak anunya, sakalinya dicuntan maling duitnya, dasar kadar rezeki lah. Kewajiban tertunda lah. Rugi pulang, dasar kadar rezeki. Nah jadi jangan takutan masalah rezeki ini. Apalagi kita ini mendekatkan diri kepada Allah ini Tuhan yang menjamin rezeki kita ini malah dimudahkan Tuhan rezeki kita. Dan tidak akan dapat rezeki yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Mun dasar takdirnya kada berezeki ya biar berhimmat berjualan berusaha hari itu bisa kada perolehan. Mun Tuhan mentakdirkan kada berezeki, tapi mun dasar berezeki lah biar begini di rumah diatiri orang, dianjuri orang. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Muhaimin juga selalu mengintai umur atau ajal hambanya. Sedikit pun ajal seseorang hamba tidak keluar dari pengawasan atau intaian Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Al-Qur'an disebutkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal kita nih kada kawa ditunda dan kada kawa dimajuakan. Orang tuh nang memang kada mati hari ini biar batajun mulai gedong dah. Biar dicocok dengan pedang 100 pedang tuh. Paling masuk rumah sakit ya kada mati orangnya. Mun hari itu
belum sampai ajalnya. Tapi lamun dasar sampai ajalnya, ya guring tuh mati tuh orangnya. Guring aja mati, kada bangun lagi. Nah, sesudah kita beriman bahwa Al-Muhaimin adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apakah iman kita kepada Al-Muhaimin tadi sampai kepada satu batas yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kalau kita cuma sebatas beriman saja tetapi tidak ada perasaan diintai atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sebatas beriman saja. Berarti imannya kada berkembang. Nah, jadi ada amaliyahnya. Alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Apa amaliyahnya? Nah, ya tadi merasa diintai, merasa dilihat Tuhan dimanapun kita berada. Nah, setiap kita beriman kepada sesuatu pasti akan menimbulkan sesuatu yang lain. Iman kita kepada asma Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya beriman kepada Al-Muhaimin, kita tahu tadi maknanya sudah, Tuhan mengintai, Tuhan menguasai lah, akan membuahkan sesuatu yang lain, yaitu menimbulkan satu sikap atau akhlak, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Maksudnya diri kita selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita ini dilihat Tuhan, didengar Tuhan, diperhatikan Tuhan, diintai Tuhan, maka kada baambihan Tuhan ini mengintai. Nah, diri kita merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang dan yang diancam oleh orang yang mengintainya. Nah, jadi keduanya maksiat. Kalau kita masih bertingkah laku dengan hal-hal yang jauh dari merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti iman kita belum membuahkan sesuatu apapun yang dimaksudkan dari beriman dengan Al-Muhaimin ini. Maksudnya itu apa? Amun kita nih percaya sudah Tuhan mengintai, tapi tetap aja maksiat. Nah, berarti apa? Itu kada ada buahnya, iman kita tuh kada ada buahnya, kada berkembang. Nah, maksud dari muraqabah atau merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 perkara. Secara garis besar nanya nih 3 perkara. Pertama, sebelum kita melakukan satu perbuatan apapun, mesti ada di dalam hati 3 pertanyaan sebelum kita menggawe sesuatu nih. Pertanyaan pertama, kenapa? Nah, kenapa tuh bahasa Arabnya 5, karena apa? Nah, kita dijelaskan mungkin lah. Nah, kedua, bagaimana cara melakukan itu? Kayak apa tuh bahasa Arab? Kayak apa caranya melakukan itu? Nah, ketiga, untuk siapa melakukan itu perbuatan? Bahasa Arabnya kan liman, bagi siapa. Nah, mungkin ada kena di bawah ini dijelaskan lah. Orang yang sudah muraqabah, apa itu muraqabah tadi? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diintai. Sebelum ia melakukan ibadah, pasti ada di hatinya pertanyaan yang pertama, yaitu 5 tadi. Kenapa? Nah, karena apa ia melakukan ibadah? Kenapa jadi aku melakukan ibadah itu harus ada aja pertanyaan itu. Nah, dan harus inya juga menjawab. Tentunya inya nih
alim dulu ilmu dari Allah supaya jawabannya tuh bujur gitu. Nah contoh membaca Al-Quran misalnya dan ibadah lainnya, kenapa jadi aku nih baca Quran, kenapa jadi aku nih sembahyang misalnya, jawabannya kita harus tahu juga. Kita bertanya dan kita tahu jawabannya. Jawabannya apa? Adalah karena menunaikan sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa taala, dan menjunjung tinggi perintahnya. Nah, jadi kan di situ kita nyaman kita niat kita tuh ikhlas. Tujuan kita tuh sudah tahu ibadah tuh untuk apa? Gitu nah. Nah, jadi kita beribadah, kita membaca Quran, kita mengaji agama ya kalau itu karena menunaikan sunnatullah atau sunnah Allah atau sunnah Rasulullah sama juga lah, atau menjunjung tinggi perintahnya. Jadi kan tidak lagi yang kadang lagi nih, kenapa tuh lah pengajian? Jawabannya misalnya supaya dapat kopi, ya, supaya dapat nasi bungkus. Nah itu kan dunia nih itu. Jawabannya salah itu. Itu jawaban orang kada berilmu tuh. Nah, jadi kenapa ada pertanyaan gitu sebelum kita begawi, dan kenapa ada jawaban nang tepat kayak itu gitu. Supaya kita begawi supaya apa? Negawian kita tuh lillahi taala gitu nah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kaifa? Bagaimana caranya melakukan itu? Nah, tentu semuanya itu dilakukan dengan ilmu. Mengaji dulu ilmunya ya Allah, anak sembahyang dulu ngaji dulu rukun sembahyang. Anak wudu mengaji dulu ya Allah. Kayak apa ya seorang sembahyang nih caranya jar? Jawabannya apa? Mengaji ya Allah, mengaji. Nah, atau bertakon kepada ulama. Nah, tentu semuanya itu dilakukan dengan ilmu. Kita hendak beribadah ilmu fikih, yalah. Ilmu tasawuf ya nah. Cuma urutannya kayak ini Bang lah, urutannya kayak ini. Nang baduhulu tu jar mengaji ilmu tauhid dulu supaya kita kenal Allah. Nah, misalnya kita kenal Allah, oh Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala ini Maha kuasa, Allah Ta'ala Maha berkehendak. Artinya nyaman kita beribadah kita kan kita menujukan itu kepada Allah. Kita beribadah ini kita tujukan kepada Allah, kepada Allah. Kadang kepada makhluk tuh. Sudah tahu kan? Nah, lalu kita beribadah kan tuh fikih dah. Lalu mengaji fikih Bang cara-caranya, cara wudu, cara sembahyang. Lalu kita sembahyang kan? Kita sembahyang nih. Apa namanya? Yang sesuai ilmu fikih. Nah, kemudian hati pulang itu ilmu tasawuf tuh. Hati pulang kita atur nih supaya jangan ada riya nih. Lah, supaya jangan ujub, supaya jangan takabur nih. Supaya jangan merasa itu ilmu tasawuf dah. Urutannya nih. Tauhid tuh hanya fikih, hanya tasawuf. Nah, itu urutannya gitu. Mengaji nih. Nah, tentu semuanya itu dilakukan dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya. Tentunya menuntut ilmu ya Allah, menuntut ilmu kepada ulama. Nah, dan yang ketiga, pertanyaan liman itu untuk siapa? Nah, untuk siapa melakukan ibadah itu? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk hawa? Hawa itu ya hawa nafsu. Kesenangan diri. Nah, atau untuk yang lainnya. Nah, untuk yang lainnya. Nah, jadi kita harus tahu juga untuk siapa. Nah, harus untuk Allah Ta'ala ya Allah, jangan untuk hawa nafsu. Contohnya apa? Inilah bila orang itulah beribadah untuk hawa nafsu, itu biasanya tanda orang dasar kada ilmu juga. Ini mengutamakan hawa nafsu daripada Allah. Contohnya kayak ini. Ihnya biasanya bisi hutang ya Allah. Nah, nyaman aja contohnya bisi hutang. Ihnya ada duit. Tandanya ihnya nih menggunakan duitnya tuh karena Allah lah. Digunakan duitnya tuh untuk bayar hutang. Itu tandanya ihnya menggunakan duit itu karena Allah. Tapi kalau tandanya ihnya menggunakan duit untuk hawa nafsu, ihnya menyumbang nang sunat. Aku aja menyumbang nang sunat, menyumbang nang apa kan sunat, hutang wajib kada dibayari. Nah, jadi orang tuh ada hutang, tapi kau tuju bersedekah nang sunat nih, hutang kada dibayari, itu ihnya bersedekah itu menuruti hawa nafsunya.
Dan menuruti hawa nafsu itu dijamin kada diterima Tuhan. Kada diterima Tuhan karena kada pas, luput, kada berilmu. Nah, atau misalnya kayak inilah sumbayang tahajud cangkal benar sama laman sakalinya subuh malan dau sumbayang subuh jam 7. Berarti nya qiyamul lail malam itu nafsu ya tak? Nafsu. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah, itu karena hawa nafsu. Seharusnya kan orang yang karena Allah tuh tentunya berilmu dulu. Biar aja aku nih guring malam nih sama laman, yang penting sembahyang subuh nih tepat waktu. Nah itu kan orang berilmu gitu. Orang berilmu tuh pastinya kawat menjalurkan ke jalur yang pas karena Allah. Sama juga lah nang Habib Abdul Al-Haddad tadi. Sidin menyusun wiritan tuh wiritan dari Rasulullah lah. Semuanya sidin susun jadi ratib haddad. Sidin menyusun tuh bukan hawa nafsu. Memang itu apa sidin beilmu. Sidin wali kutub beilmu. Makanya lah kalau zikir-zikir yang lain kan 3 kali gitu lah. La ilaha illallah berapa? Lebih daripada 3. 50 ya Allah dalam itu nya boleh 6, boleh 10, boleh la ilaha illallah tak? Boleh 20, boleh salawi, boleh 50, boleh 100 dan kada ada batasnya Artinya kalimat la ilaha illallah dalam ratib haddad itu tak banyak daripada zikir yang lain. Yang lain salawat 3 aja, tasbih 3 aja, yalah. Doa-doa yang lain 3 aja, pas la ilaha illallah itu tak banyak. Itu sidin menyusun mandaknya itu kada sembarangan. Memang tuntunan agama karena abdul zikri la ilaha illallah. Seabdal zikir la ilaha illallah. Jadi nang abdal itu dibanyaki. Dibanyaki jumlahnya deh. Nah, yang lain 3 ya lah. Nah, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Abdalu ma qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah ujar Nabi, seabdal yang aku kata, yang aku ucap, aku dan nabi-nabi sebelumku sampai hari kiamat kalimat la ilaha illallah. Berarti sidin menyusunnya itu kada hawa nafsu. Ada hawa nafsu tapi berdasarkan ilmu. Dari sembarangan dah. Nah. Atau untuk yang lainnya yang selain Allah. Nah, jadi harus ada pertanyaan, aku nih beribadah untuk Allah kadang. Kalau semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk pengabdian kepadanya, kepada Allah, menghambakan karena menampakkan sifat kehambaan, barulah ia melakukan ibadah itu. Ini orang baru itu kayak biarlah. Ujar menurut ulama-ulama kita nih, orang tuh bila kada menemukan lagi niat yang ikhlas di hatinya kada menggawi dulu. Kada menggawi dulu. Contoh, jakawan. Ayo ya kita tulak seruan. Ya jangan kawan nih bawa ini. Tulak pengantinan, ya misalnya tulak seruan pengantinan. Orang bahari itu kada bila kada ada niat yang ikhlas di hatinya kada tulak tulak. Mendipikirakannya aku nih tulak kasih itu supaya menghilangkan rasa kada nyamannya jangan tuan rumah. Kada tulak aku jangan. Niat kuat ikhlas, kada tulak, kada menggawinya. Nah, ketika sudah menemukan niat yang ikhlas, aku hendak tulak situ niatnya. Nah, sudah ada menemukan niat yang ikhlas. Aku situ hendak mengabulkan undangan orang. Memenuhi undangan orang misalnya. Hanyar tulak. Bahkan orang bahari dia hendak begawi itu istikharah. Ada nang sampai ini hendak behira aja istikharah biarlah. Hendak behira istikharah. Kan orang wali bahari artinya minta pilihan lawan Tuhan. Nah, hendak minta pilihan lawan Tuhan. Nah, orang bahari itu napa-napa aja hendak istikharah. Kita lah kadang-kadang lah bila bingung dua masalahnya kita istikharah lah. Yalah,
Padahal sembahyang istikharah itu biarlah kadang mesti kita bingung menentukan dua pilihan. Contoh misalnya lah Hajawi misalnya lah hendak berdatang misalnya lawan nang dua perempuan nih misalnya sama-sama baik keduanya, tapi lah Hajawi amun misalnya ini orangnya kada baik, ini baik, kok kada usah lagi nang bingung pilih nang baik aja ya lah, kada bingung lagi. Ini sama-sama baik, sama-sama bungas, sama-sama penyembahnya, sama-sama menutup aurat, sama-sama salehah. Bingung gitu nih. Keduanya para awal lah. Nah, artinya biniannya nang awak mun Hajawi apa nih? Nah, misalnya ya Allah, kita kadang-kadang bingung hanya kita istikharah. Padahal istikharah itu yang hari-hari gawi. Hari-hari gawi nang sunnahnya nih. Nang bagusnya biasa tontong sembahyang isyraq 2 rakaat bila timbul matahari sembahyang isyraq, imbahnya itu sembahyang istikharah. Usalli sunatal istikharati rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. 2 rakaat aja kau sembahyang salat istikharah 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Ya arti istikharah itu ya minta pilihan lawan Tuhan. Artinya undani bungul kali bisa memilih nang baik tuh. Pian aja Tuhan yang tahu. Ulun serahkan pian. Itu kan mengaku diri bungul di hadapan Tuhan. Nah, jadi sembahyangnya 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, qul huwallahu ahad. Tuntung sembahyang doanya nampak nyaman aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu aja doanya, mau kada hafal panjang itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Artinya pilihan yang baik. Nah, kada baik itu jangan pilih-pilihkan. Wa fil akhirati hasanah, pilih yang baik di akhirat. Wa qina azabannar, lepaskan kami daripada api neraka. Jadilah insyaallah pian seharian sama laman tu dah. Insyaallah nang Allah julung kepada kita itu usaha baik berataan. Tak misalnya tajajak paku hari itu tajajak paku berdarah bangkak. Itu hakikatnya baik jiwa orang kita. Karena kita tadi memilih nang baik. Nang baik itu kan mesti sesuai dengan hawa nafsu kita. Amun kita awam lah, dikira kita nang baik itu nang nyaman-nyaman lah. Padahal nang baik itu kan mesti nyaman. Contoh misalnya kita sudah istikharah nih, sudah meminta Rabbana atina fid dunya hasanah nih. Tak hari itu misalnya berdagang kada payu. Dulu semalam kita waktu kada istikharah berdagang payu. Pas sudah beristikharah kada payu. Mun orang kada marifat lawan Tuhan, sari lawan Tuhan. Nah Tuhan, ulun sudah istikharah Tuhan naik kenapa? Jadi kada payu. Padahal kada payu itu kebaikan bagi kita. Hakikatnya karena kita sudah minta pilih tadi, minta pilihan lawan Tuhan. Lalu Tuhan takdirkan kita bayulan kada payu. Itu kebaikan bagi kita. Nah kada dan kada baik. Kita yakin kabul hajat kita tak? Yakin kabul hajat kita tak? Nah jadi kita sayang sama laman itu begawi insyaallah itu baik barataan karena dipilihkan Tuhan. Jadi orang bahari itulah kadang mesti nang bingung dalam memilih perkara dua perkara hanya beristikharah. Setiap hari mereka beristikharah minta pilihan lawan Tuhan. Walaupun yang terjadi kepada dirinya itu nang kada nyaman itu dianggapnya baik juga karena perbuatan Tuhan itu baik mereka. Nah ada juga di antara ulama kita mengajari ngakaya Haji Awi adalah biar enggak tahu caranya. Nah, jadi tadi anggaplah Fatimah lawan Khadijah. Nah, jadi apa namanya? Tontong sudah istikharah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Kayak apa cara menentukannya tuh? Nah, ada orang bahari itu ada juga caranya tuh ambil Quran ya Allah. Buka bahapal aja. Nah, buka bahapal. Buka bahapal. Mbah tuh apa namanya nang sebelah kanan sini nah. Nang sebelah kanannya. Cari huruf
huruf kha nama titik kan? Kha itu isyarat daripada khair. Khair itu baik artinya. Nah, lawan cari huruf shin. Huruf shin. Nah, huruf shin. Shin itu artinya syarrun, artinya ada baik, jahat. Nah, ini apa namanya? Ini lain. Oh, salah tadi lah. Ini kisah orang nang apa namanya? Kisah orang badagang tadi lah. Badagang kadakah. Contoh misalnya kita anuakan dulu misalnya di apa namanya di sebelah sini anggaplah badagang tadi. Di sini kada badagang. Ini lain tadi loh contohnya salah tadi. Jadi ini sebelah sini pedagang, sini kada pedagang. Jadi kita cari nang di sebelah sini tak banyak huruf kha, tak banyak huruf shin kan gitu nah. Di sini pulang tak banyak huruf kha, tak banyak huruf shin kan. Ternyata apa namanya di sini misalnya tak banyak huruf kha, artinya kha itu kan khair, baik. Berarti menyuruh kita berdagang tak? Tak banyak tak? Nah, kalau di sini misalnya tak banyak daripada di sini misalnya huruf kha-nya, berarti jangan berdagang. Nah, itu enggak salah. Amnya shin artinya shin itu syarun, kada bagus, berarti harus berdagang ya itu. Kurang lebihnya kayak itulah. Ada juga orang bahari pakai apa tuh? Pakai ketik tasbih dijual gitu. Nah, ambil tasbih leh. Bahapa aja nah. Bahapa aja nah misalnya ujungnya nih dan ambil bahapa misalnya. Hitungnya nah. Khadijah Fatimah. Pas ujungnya misalnya Fatimah. Bahasa pulang aja seorang tujuan dari jangan gitu. Kawan gitu sudah dipindahkan kawan misalnya asa handap Khadijah ya bahasa belang. Terus orang mencami adijuan cara pekoncang dia juga. Adijuan yang pekoncang buat misalnya kayak arisan tuh. Buat siapa nang gugur dulu. Nah, adijuan kayak itu. Cuman nang masalah nang tadi orang kata tapi manyaki benar lah. Nang tadi tak banyak syarah, tak banyak khair kayak itu nah. Kan kalau nggak asal ingat lagi nah cara-caranya itu nah orang lebihnya kayak itu. Nah, jadi intinya dapat kita minta pilihan Allah Tuhan. Sebenarnya cuma istihara tuh hari-hari digawi biar hari-hari digawi. Nyaman aja 2 rakaat aja. Insya Allah misalnya apa yang Allah takdirkan kepada kita hari itu baik gitu nah. Baik. Nah, kita. Mana tadi lah? Sampai mana tadi leh? 48. 47 lah. 47. Iya benar. Banyakkan kisah. Mana tadi? Ulang lagi mulai atas lah. Yang ketiga pertanyaan 5. Untuk siapa melakukan ibadah itu? Apakah untuk Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk hawa nafsu maksudnya kesenangan diri atau untuk yang lainnya? Kalau semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pengabdian kepadanya, barulah kita melakukan ibadah itu. Dengan demikian maka ia sempurna dan ia termasuk orang yang beriman kepada Al-Muhaimin. Artinya intinya kita menanamkan niat nang bujur dulu sebelum beribadah. Qaddimin niat qabla amal, jangan dahulukan niat yang baik sebelum kita beramal. Pacangan kada baik niatnya kada usah beramal, sia-sia aja tak. Orang yang sudah beriman dengan nama Al-Muhaimin ini berarti dia merasa diawasi. Dan setiap orang yang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua tindakannya penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perhitungan. Tidak satupun ibadahnya dengan tanpa arah, tanpa ilmu dan untuk kepentingan diri. Namun semua ibadah yang dilakukan karena disuruh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ilmu
dan untuk Allah Subhanahu wa taala karena pengabdian. Orang yang telah muraqabah tadi merasa diintai atau merasa selalu diawasi ibadahnya hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ada ibadah yang dimasuki oleh hawa nafsu. Contoh ibadah karena hawa nafsu atau kepentingan diri seperti orang yang mempunyai hutang. Nah, ada contohnya sini. Ini ulun mencontohnya ada aja sini. Ulun sebelumnya mutalaah juga Bang Leh. Sebelum menyampaikan ini, jadi ada contohnya terbayang-bayang di otak langsung ya. Bayangkan utang banyak dan sampai waktu utang bayar utang sampai temponya nih. Kemudian dia punya uang tapi disedekahkannya sampai dari temponya, duitnya ada dari sedekahkannya misalnya. Nah, tidak untuk membayar utang yang sudah sampai waktu pembayarannya, maka sedekahnya ini karena hawa nafsu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ya? Sedekahnya itu karena Allah, karena hawa nafsu, berarti diterima lah. Diterima. Kan sia-sia. Karena hawa nafsu bukan karena Allah. Sedekahnya itu sia-sia. Rugi ya itu, habis duit pada jadi apa-apa. Jadi ada hutang tuh bayar dulu hutang, mana bayar hutang tuh wajib. Nah, contohnya lagi orang yang banyak ketinggalan salat fardu, yaitu qadha fardu. Ini misalnya banyak ada sembahyang hari sembahyang Johor, asar pagi bisa subuh banyak ada sembahyang ini 2 tahun, banyak ada sembahyang mulai balik kalau dah kita dihitung. Oh ini misalnya sadar misalnya mau taubat. Nah, namun ia ikut melakukan salat sunat tarawih. Yang tarawih sunat. Nah, ini pun termasuk orang yang beribadah karena hawa nafsu atau kesenangan dirinya. Harusnya gunakan waktu itu kesan mengqada sembahyang. Nah, ini pun termasuk orang yang beribadah karena hawa nafsu atau kesenangan dirinya, karena ia mengutamakan yang sunnah daripada kewajiban yang wajib dilakukannya. Cuman ada juga pendapat bila kita misalnya ya kalau ada ketinggalan hari nih sembahyang nih yang belum kita qadha, termasuk sembahyang subuh, maka boleh kita umpat juga jamaah tarawih itu niat kita sembahyang subuh, tapi tetap kita ngikut imam. Jadi misalnya imam kan sembahyang tarawih kelak 2 rakaat, kelak kita umpat di belakang, usalli sunnatas subhi rak'ataini qadaan makmuman lillahi ta'ala. Kan itu niatnya, aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat mengqadha ngikut imam karena Allah Ta'ala. Boleh gitu ya lah. Jadi imam sembahyang tarawih surah mengqadha subuh, gerakannya sama. Kunutnya apa enggak ya? Apa kunutnya? Kunutnya kayak bejar. Nah, kunutnya itu hendak berkunut kah? Hendak kada kah? Ada apa juga? Dan berkunut itu kadang mesti sampai tuntung. Misalnya imam di rakaat kedua, sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afiyat. Sujud enggak ya sujud. Berkunut juga ngarannya itu. Bahkan ada di dalam kitab fikih itu kunut itu biarlah apa namanya, asal ada doa dan pujian lawan Tuhan. Asal ada doa dan memuji Tuhan, 2 itu dah, itu sudah dinamakan kunut. Contoh, Allahumma ghfirli ya ghafur, itu kunut dah tak? Namun kada hafal kunut yang panjang. Ya Allah ampuni dosaku, wahai Tuhan Maha Pengampun. Dan memuji Tuhan dah. Pertama meminta doa diampuni dosa, kedua memuji Tuhan. Atau Allah ya tadi Allahumma arhamni ya Rahman misalnya. Ya Allah sayangi ulun, wahai Allah bersifat rahmat. Nah, ada balai lawas kunut waktu i'tidal. Nah, jadi artinya kita jangan tertipu ibadah sunat dari digawi wajib tinggalkan. Nah, padahal wajibnya ada, saya tahu kan. Nah, bisa dipastikan ibadah yang sunatnya itu kada diterima Tuhan karenanya kada ilmu.
beribadah itu karena mengikuti hawa nafsu. Dari contoh-contoh di atas tadi, orang yang beriman dengan Al-Muhaimin ini, ia tidak akan melakukan ibadah karena dasar hawa nafsu. Ini ilmunya nih. Nah, termasuk tadi niatnya di sana Pak. Nah, untuk Allah apa? Karena Allah. Namun semua ibadahnya dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena disuruh Allah Subhanahu wa taala. Imam Yusuf An-Nabhani berkata, bagi orang yang ulun tadi lah belum tuntung lagi, walaupun biarlah nang menurut Allah Ta'ala, kan tadi kan kita karena Allah lah beribadah, jangan karena hawa nafsu. Walaupun kita menurut Allah Ta'ala nih asa berat bagi diri kita, itu kita lawan nih, menurut hawa nafsu asa kada nyaman. Contoh kayak ini, walaupun ini perkara makruh, walaupun ini perkara sunat, nang banyak terjadi. Ini mudahan kita kedepannya bagus lagi. Sembahyang berjamaah nih, ulun kan jadi imam, pian jadi makmum di belakang. Tontong salam ulun nih. Paling ulun imbah nang Allah mata salam tuh merubah duduk aja. Ulun kada berpindah tempat. Pian sebagai makmum itu sunat, pian bagana juga di sini jangan berpindah tempat sebelum imam berpindah tempat. Sunatnya kayak itu. Asa kada nyaman itu hawa nafsu. Asa humab itu hawa nafsu. Nafsu itu hendak nyaman aja. Satu mat aja kalau bewirit di ya nang hilangan mana enggak orangnya ujung situ. Nang nyaman menurut hawa nafsu di ujung situ. Nyaman menurut hawa nafsu di situ. Padahal menurut Rasulullah si makmum itu makruh inya berpindah tempat sebelum imamnya berpindah. Nah, termasuk juga makruh si makmum tuh mengubah posisi duduknya sebelum imam mengubah posisi duduknya. Nah, itu. Jadi kita menghendak menuruti ujar Rasulullah, ujar Allah Ta'ala, menggawi nang sunnah, bertahan dulu setempat. Kecuali anak daerah, itu kan uzur jadi masalah, atau ditinggalkan taksi, ya. Ini karena kemana-mana juga di masjid tua. Duduk satu mat di sini, di pas pian sembahyang juga tak, karena imamnya kada berpindah mah. Imam ini berpindah ke juga tonton wirid, hanya orang berpindah. Pian kada berpindah ke mana-mana juga, kada tolak ke mana-mana juga. Duduk kayak itu besila ya kan bagus juga kelihatannya. Namun pian di situ itu kayak bercerai-berai, makanya jemaah. Kayak bercerai-berai itu, mentang-mentang masjidnya luas. Nah, aku di sini aja luput kipas angin, nak menjadi itu hawa nafsu. Nafsu itu hendak nyaman-nyaman. Kada lawas juga kalau, kada mantap liir benar ya kalau. Nah, lain misalnya sasaknya hendak bisila. Ayo bondol sedikit ke belakang. Ini kada sasak juga dah. Besila berarti kada sasak juga. Nah, itu banyak terjadi, walaupun itu perkara sunat aja lah. Tapi kadang-kadang itu kita hawa nafsu juga tuh, kesitu kemarin itu hawa nafsu tuh. Orang berilmu yang mengutamakan sunnah Nabi Muhammad SAW kada berpindah dulu kecuali imamnya berpindah, hanya berpindah tempat. Nah, kecuali uzur lah, uzur misalnya nama anak daerah, nama kami atau apa misalnya. Nah, itu supaya ke depannya lebih bagus lagi ya Pak. Masjid kita sembahyang kita nih. Imam Yusuf An-Nabhani berkata, bagi orang yang kurang ingatannya supaya mudah untuk menghafal, baik sekali membaca nama Al-Muhaimin ini sebanyak 145 kali sesudah sholat Isya. Ya Muhaimin kan misalnya, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, menyebut nama Allah nih sampai 145 kali, tapi membacanya setelah sholat Isya, insya Allah kuat hafalannya. Nah, kurang ingatannya nih atau kurang hafalannya, supaya kuat hafalannya membaca ya Muhaimin, ya Muhaimin, atau Al-Muhaimin, sama juga ya Muhaimin, ya Muhaimin ya sebanyak 145 kali. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita seberataan kau melakukan bulan kesempatan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق